Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmi Rahmandasari Saragi SMH, perkuliahan online di pengantar ilmu hukum ya di jam 19. Saya buat video, nanti linknya saya akan kirimkan ke Komting ya, relator. Mohon di like dan subscribe ya. Absensi silahkan komentar di video YouTube saya, sebutkan nama dan NPM. Oke, baik, kita membahas mengenai berbagai sistem hukum di dunia. Ini pertemuan yang ke-9 ya. Sistem hukum ya, adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Kemudian hukum yang merupakan sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem ya. Yang kesemuanya itu ya bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi artinya ini secara singkatnya sistem hukum adalah rangkaian nih satu kesatuan ya, sistem yang tersusun yang terdiri dari beberapa sistem atau sub-subsistem ya. Oke. Kemudian kita membahas mengenai teori sistem hukum ya. Sebelum saya masuk ke teori sistem hukum, untuk absensi di perkuliahan ini karena ini melalui video, saya berikan waktu 3 hari ya. Silahkan komentar di kolom pesan ataupun komentar di YouTube saya ya. 3 hari waktunya. Jadi kalau hari ini berarti ini hari Rabu, berarti Kamis cuma Sabtu terakhir ya. Jangan sampai tidak absen ya, Bapak Ibu. Teori Savenbaugh ya. Jadi atau teori Hans Kelsen. Sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang paling tinggi atau yang lebih tinggi. Dan kaidah hukum yang tertinggi seperti konstitusi ya harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar atau istilahnya grand norm ya. Menurut Kelsen ya, norma hukum yang paling mendasar atau grand norm bentuknya tidak konkret atau abstrak ya. Jadi salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiaski. Teori Nawiaski ini disebut sebagai teori van Savenbaugh der Rechtsordnung ya. Susunan norma menurut teori tersebut adalah yang pertama norma fundamental negara, aturan dasar negara, undang-undang formal, dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Ya. Jadi ini silakan nanti lihat saya sudah buat piramid ya, kayak struktur gitu ya di dalam bahan materi kita. Saya sudah share kepada Komting dan saya tahu Komting sudah share kepada teman-teman sekalian. Jadi tolong nanti dilihat bahan materi yang 9. Teori Savenbaugh ini Hans Kelsen ya, ada peraturan undang-undangan, kemudian ada norma umum ya, kemudian ada grand norms yaitu norma dasar. Jadi contohnya ini konstitusi ya. Kalau grand norms ini adalah dasar berlaku dari semua kaidah yang berasal dari sistem tata hukum. Ya, pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ya. Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian kita membahas mengenai struktur hukum ya, yang dikenal dengan pakarnya yaitu Lawrence M. Friedman ya, struktur hukum ya, sistem hukum ya. Beliau bapak sistem hukum ya, menemukan ya struktur hukum atau struktur law, substansi hukum yaitu substansi of the law, kemudian yang terakhir budaya hukum atau legal culture. Jadi ada 3. Lawrence M. Friedman ini mengemukakan 3 dari sistem hukum: struktur, kemudian substansi, dan budaya. Jadi kalau struktur ini menyangkut aparat penegak hukum, berarti polisi, jaksa, hakim, advokat ya. Kemudian substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan. Jadi
isi dari hukum itu. Apa itu? Perangkat peraturan perundang-undangan. Ya, budaya hukum merupakan hukum yang hidup atau living law, ya, hidup di dalam masyarakat, ya, dan dianut oleh suatu masyarakat. Itu ya. Kemudian struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini ya, jumlah dan ukuran pengadilan misalnya, yuridiksinya termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa, kemudian dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Kemudian struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur yang ada diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur atau legal structure ya terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjelaskan perangkat hukum yang ada. Jadi ini yang dimaksud dengan struktur dari sistem hukum ya. Kemudian ada namanya aspek lain dari sistem hukum, yaitu apa itu? Adalah substansi hukum. Nah, setelah struktur ada substansi. Adalah aturan ini, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Contohnya KUHP gitu ya, KUH Perdata ya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan lain sebagainya. Yang penting dia peraturan perundang-undangan. Kemudian kita membahas culture ya, budaya hukum ya. Menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia, termasuk budaya hukum aparat penegak hukum ya, terhadap hukum dan sistem hukum. Jadi sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun ya kualitas dari substansi hukum yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya didukung dari budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat atau istilahnya penegak hukum. Jadi tidak akan sukses mengenai struktur dan substansi ketika budaya hukum tidak berjalan dengan baik, karena budaya hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum ya. Oke, kemudian kita membahas mengenai macam-macam sistem hukum. Ada yang pertama sistem hukum Eropa kontinental ya. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai civil law system ya. Jadi prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental itu adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Ya, civil law system ya. Jadi sistem hukum Eropa kontinental penggolongannya ada dua, yaitu penggolongan ke dalam bidang hukum publik dan hukum privat ya. Jadi hukum perdata ya mengatur sekalian perkara berisi hubungan antar sesama warga negara. Jadi hukum perdata ini istilahnya adalah hukum privat ya, hukum publik ya, atau hukum pidana ya, mengatur kepentingan umum seperti hubungan antar warga negara dengan negara. Jadi ada kaitan dengan negara ya. Tapi kalau hukum perdata dia privat antara sesama warga negara ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada sistem hukum Anglo-Saxon ya, yaitu Anglo-Amerika. Sistem hukum Anglo-Saxon yang kemudian dikenal sebutan dengan Anglo-Amerika mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11 yang sering disebut dengan sistem common law. Ya, tadi yang namanya civil law system ya atau civil law. Sekarang kita membahas mengenai common law ya. Amerika ya, dan di sistem unwritten law tidak tertulis ya. Sistem hukum Amerika di dalam perkembangannya melandasi pula hukum positif di negara-negara Amerika Utara seperti Kanada dan beberapa negara Asia yang termasuk negara persemakmuran Inggris dan Australia selain di Amerika Serikat itu sendiri ya. Kemudian ada perbandingan ya, kita bahas perbandingan antara civil law dengan common law. Kalau civil law ini yang pertama adanya sistem kodifikasi. Kemudian hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin atau stare decisis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama. Kemudian yang tiga, sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Kalau common law ya, yang pertama jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Kemudian dianutnya doktrin stare decisis atau sistem preseden. Kemudian yang ketiga ada adversary system dalam proses peradilan. Jadi silakan dipilih ini, pilih yang mana, civil law atau common law ya. Oke. Silakan nanti dibaca-baca kembali. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar YouTube saya. Terima kasih sudah like dan subscribe. Terus selalu untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.